Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan melakukan sebuah praktikum tentang pembuatan larutan dari bahan cair. Banyak bahan kimia yang digunakan untuk praktikum berbentuk larutan. Untuk membuat larutan, pada umumnya digunakan pelarut air. Ada juga beberapa larutan yang menggunakan pelarut lain. Hampir semua proses kimia berlangsung dalam larutan sehingga penting untuk memahami sifat-sifatnya. Larutan adalah suatu yang penting bagi manusia dan makhluk hidup. Pada umumnya, reaksi-reaksi kimia biasanya berlangsung antara dua campuran zat, bukannya antara zat murni. Oleh karena itu, praktikum ini bertujuan agar mengetahui tahapan proses pembuatan larutan dari bahan yang cair serta mampu membuat larutan tersebut. Halo teman-teman, di sini saya akan membuat larutan dengan konsentrasi 2 molar sebanyak 250 ml dari larutan induk dengan konsentrasi 5 molar sebanyak 300 ml. Alat dan bahannya, yang pertama ada gelas, yang kedua ada sendok makan, yang ketiga garam, yang keempat ada pewarna. Nah, langkah selanjutnya masukkan garam ke gelas. Garam yang sudah ditimbang yaitu 87,75 gram atau setara dengan 8,775 sendok makan. Langkah selanjutnya, masukkan air yang sudah dihitung sehingga mencapai volume 300 ml. Lalu larutkan garamnya hingga homogen. Setelah larutannya homogen, langkah selanjutnya masukkan pewarna ke dalam larutan induk sebanyak 1 tetes. Lalu aduk hingga homogen. Setelah larutan homogen, langkah selanjutnya masukkan 100 ml larutan induk gram ke dalam gelas. 100 ml sama dengan 6 sendok makan. Setelah sudah terisi 100 ml, tambahkan air hingga mencapai 250 ml. Berarti kurang 150 ml lagi. Oke, kira-kira segini. Setelah sudah selesai, lakukan pengamatan antara kedua warna tersebut. Pada pertemuan kali ini, saya akan membuat larutan garam 3 molar sebanyak 250 ml.
Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan. Alat yang digunakan yang pertama ada sendok, gelas ukur, dan gelas reaksi. Dan bahan yang digunakan adalah ada pewarna makanan, air, dan garam. Langkah pertama adalah membuat larutan induk berupa garam 5 molar sebanyak 300 ml. Di mana garam yang dimasukkan sebanyak 87,75 gram dengan menggunakan rumus molaritas. Dan inilah larutan garam 5 molar sebanyak 300 ml. Sedangkan pada perlakuan kali ini akan dilakukan pembuatan garam 1 molar sebanyak 250 ml. Maka tidak semua larutan induk yang akan dilarutkan. Jadi perlu melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus M1 dikali P1 sama dengan M2 kali P2 untuk mengetahui berapa jumlah larutan yang akan dilarutkan. Dari perhitungan didapatkan 1 molar garam sebanyak 50 ml. Lalu diteteskan pewarna makanan sebanyak 1 tetes. Lalu aduk untuk mengamati kekentalan tersebut. Kemudian larutan garam 1 molar 50 ml ditambahkan dengan air hingga mencapai 250 ml. Perkenalkan, nama saya Siti Hanifah Nur Mariana dari kelas THPA. Di sini saya akan membuat larutan dari bahan cair, yaitu larutan asam cuka dengan konsentrasi 3 mol sebanyak 250 ml dari larutan induk dengan konsentrasi 25% sebanyak 300 ml. Oke, langsung saja. Langkah pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Di sini bahan yang dibutuhkan ialah asam cuka, pewarna makanan, dan air. Untuk alatnya yaitu sendok, gelas ukur, dan gelas sebagai wadah. Langkah selanjutnya yaitu membuat larutan induk dengan cara menuangkan 75 ml larutan asam cuka ke dalam gelas ukur. Lalu kita tambahkan air hingga volumenya 300 ml. Lalu kita aduk larutan agar menjadi larutan homogen. Setelah itu kita masukkan 1-2 tetes pewarna makanan ke larutan induk ini. Kita aduk lagi sampai merata. Lalu kita pindahkan ke gelas. Ini dia larutan induk dengan konsentrasi 25% sebanyak 300 ml. Untuk selanjutnya kita melakukan perhitungan untuk menentukan larutan yang akan diambil dengan rumus pengenceran. Setelah dihitung, ternyata kita harus memasukkan 171,43 ml ke dalam gelas. Lalu langkah selanjutnya kita beri air hingga batas volume 250 ml. Selanjutnya kita aduk larutan agar menjadi larutan yang homogen. Setelah tercampur merata, kita tuangkan ke dalam gelas.
Kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu komposisi zat terlarut dan pelarut dalam larutan dinyatakan dalam konsentrasi larutan. Maka dari ketiga larutan tersebut memiliki kepentingan yang berbeda, dilihat dari warna pewarna makanan yang sudah diteteskan pada masing-masing larutan. Terima kasih.